Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah siang ini di Jumat yang penuh barokah ini kita dipertemukan kembali di sesi kedua. Di kesempatan kali ini insyaallah kita membahas tentang fadilah, bekal, adab dan metode mengajar. Di antara fadilah yang mungkin sering kita dengar itu adalah bahwasanya orang alim yang dia mengamalkan ilmunya, di sini dikatakan wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Sesungguhnya orang alim itu betul-betul memintakan ampun untuknya makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. Jadi kalau ini keutamaan yang luar biasa, didoakan atal hitanu filma ya, sampai ikan-ikan yang ada di air ya. Jadi ikan itu berapa ya, bisa kita lihat, mendoakan, memintakan ampun. Ini fadilahnya luar biasa. Bukan hanya orang yang alim, tapi juga orang yang belajar. Nah di sini sebelumnya itu wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna. Malaikat juga meletakkan sayapnya, maksudnya mengasihi, mendoakan bagi penuntut ilmu karena senang dengan yang dilakukan penuntut ilmu itu. Kemudian wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim atas abid, orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan rembulan di atas seluruh planet-planet yang lain. Nah ini luar biasanya, dan ya ini panjang hadisnya. Sehingga kalau kita misalnya mengajar, lihatlah ini, fadilah ini. Kalau gaji mungkin tidak seberapa, tapi kalau ini ya kita niatkan untuk mengembangkan supaya agama ini tidak hilang, ya, supaya ada perbaikan. Ini kasih sayang juga kepada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mengajar ini senang hati, meskipun yang kita ajar mungkin satu orang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak harus banyak. Itu karena Allah Ta'ala satu kah? Kalau setengah jangan. Ya, setengah orang. Ini saja mungkin di antara banyak fadilah yang lain. Nah, terus apa yang perlu dijadikan bekal dan bagaimana adab pendidik? Ini fungsi pendidik atau guru atau mudaris ini sangat penting. Ada ungkapan yang disampaikan oleh guru kami ini, beliau al-madah muhimmah. Materi pembelajaran itu penting. Jadi materi pembelajaran, kurikulum ini apa yang diajarkan itu penting sekali. Walakin at-thariqah ya ahammu minal madah. Akan tetapi metode penyampaian itu lebih penting daripada materi. Materinya bagus, metodenya ya penting juga untuk cari yang terbaik. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di kitab Al-Asalibun Nabawiyah fi Ta'lim itu kan banyak riwayat dari Rasul ngajarnya itu bagaimana, menghadapi berbagai macam karakteristik orang itu bagaimana, pendekatan Rasul itu bagaimana. Nah ini bisa kita contoh ya. Materinya penting, metode tidak kalah penting, lebih penting. Wal mudarrisu ahamu minat thariqah. Nah, pendidiknya, gurunya itu lebih penting daripada metode. Jadi metodenya bagus tapi gurunya kada-kakaruan. Gurunya jelek betul, perangainya, perilakunya buruk ya. Maka sebagus apapun metode, materinya bagus pun itu tidak akan berefek baik. Nah, kalau dipilih antara guru dengan di sini, yang lebih penting lagi itu adalah ruhul mudarris, spiritual dari guru. Gimana kondisi hati, perasaan, apa yang ada di benak guru itu ahammu minal mudarrisi nafsihi. Itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ini ungkapan yang saya rasa cukup bagus jadi perhatian kita. Jangan dibalik, oh kalau gitu materi tidak penting. Ini sudah dikatakan materi penting, tapi dia perlu hal-hal yang lain, termasuk yang lebih penting itu adalah guru. Dan di antara guru yang penting dari guru itu adalah spiritualnya, kondisi guru itu loh. Ini pernah ditanyakan kepada Hamdun bin Ahmad, wafat 271 Hijriah ya. Ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Kenapa perkataan orang-orang terdahulu
itu lebih bermanfaat daripada perkataan kita. Ini padahal dahulu itu, ini 271 Hijriah ini masih dahulu. Jadi ini generasi mungkin generasi tabi'in, generasi sahabat. Pada masa itu kenapa perkataannya lebih bermanfaat? Kadang orang sekali aja bisa langsung sadar, langsung bagus. Maka kata Hamdun bin Ahmad, li'annahum takallamu li'izzil Islam. Karena mereka itu berbicara demi untuk kemuliaan Islam. Nah ini berarti kan spiritualnya ini ya, kondisi hatinya, ngomong untuk apa? Wa najatin nufus, untuk selamatnya jiwa. Sehingga ngomong ini kira-kira Allah senang enggak? Kita berbicara begini Allah senang apa enggak? Lebih memikirkan disenangi Allah apa enggak? Kalau sekarang di era sosmed berpikir ini di like penonton apa enggak? Kadang begitu. Waridha'ir Rahman, mereka demi keridhaan dari Allah yang Maha Pengasih. Wa nahnu, sementara kita ya natakallamu li'izzin nafs. Kita ini banyak berbicara untuk kemuliaan kita sendiri. Kalau kita tersinggung, kita bisa membabi buta membalas ucapan orang lain. Wa talabid dunya, mencari dunia, apalagi yang pakai monetisasi. Kadang berapa penghasilan sehingga bicara ngawur aja. Yang penting seru ya, viral, kemudian cuan masuk. Jadi diri sendiri ingin dunia, wa qabulil khalqi, dan bagaimana agar diterima oleh makhluk ya, supaya nanti kalau pemilihan terpilih dan seterusnya. Sehingga inilah kurang manfaatnya. Sehingga yang perlu dibenahi apa? Di sini berarti ya ruhul mudarris, kalau ini kaitannya dengan guru. Kita ini ngomong untuk apa? Ngajar untuk apa? Ini juga di dalam kitab Syarah Al-Hikam Al-Haddadiyah. Kalamu ahlil ikhlas wasidqi nurun wa barokah. Perkataan orang-orang yang ikhlas dan benar, yakni dia ikhlas karena Allah, perbuatannya benar sesuai dengan hukum syariat Allah Ta'ala, itu adalah cahaya dan keberkahan. Artinya bisa memberikan petunjuk, orang tertunjuki, tersadarkan, tercerahkan. Wa in kana ghairu fasih, meskipun perkataannya itu tidak fasih, biasa aja ngomong, bahkan mungkin gagap, tapi ketika dia dibarengi, dilambari dengan keikhlasan, ingin mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, itu bisa memberikan pencerahan. Wa kalamu ahli riya wa takalluf zulumatun wa wahsyah. Sementara perkataan orang-orang yang riya, ingin pokoknya dilihat orang bagus betul, orang berpura-pura, memberat-berati diri, itu adalah kegelapan, gelap, bukan nur, bikin orang galau. Setelah dengarkan ini jadi bingung. Wa in kana fasihan, meskipun perkataannya itu fasih. Ini pentingnya ya niat. Jadi ketika kita mau ngajar, mau apapun itu penting, ini saya ini untuk apa kita lakukan ini. Kalau belum betul ya, hati itu masih belum bersih juga, ya, jangan kemudian saya enggak ngajar. Kenapa enggak ngajar? Saya belum ikhlas sebenarnya. Padahal jamnya ada. Nah, kalau gitu bukan alasan ya paksa, sudah ajarlah. Jangan takut karena enggak ikhlas langsung enggak ngajar. Jangan takut karena ini nanti ada sesuatu untuk makhluk, akhirnya kita ya tugas-tugas kita biarkan, diminta laporan oleh penanggung jawab dakwah. Saya ini ikhlas, tidak ingin laporan. Nah itu juga tidak pas ya. Itu. Terus gimana kalau tidak mau ikhlas tadi itu? Ya istighfar, minta ampun pada Allah. Yang penting tetap jalankan, ya Allah sempurnakanlah amalku ini. Banyak beramal juga untuk agar Allah perbaiki hati kita. Nah sehingga ini penting bagi guru, hal pertama ini ya. Ini di dalam kitab Al-Iqdul Farid ya, Ibnu Abdir Rabbih Al-Andalusi. Seorang namanya Amru bin Utbah berkata kepada guru anaknya. Jadi ini orang tua milih guru itu juga penting. Kata beliau kepada gurunya, liyakun awwala islahika liwaladi islahuka nafsak. Hendaklah pertama kali perbaikan engkau kepada anakku ini adalah dengan perbaikan engkau terhadap dirimu sendiri. Jadi kalau memperbaiki murid, ingin muridnya bagus, coba guru itu
Kata sekarang apa itu? Introspeksi, perbaiki diri kita. Ini kata Amr bin Utbah. Fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainik, karena pandangan mereka, yakni yang dilihat oleh anak-anak itu terikat dengan diri engkau. Apa yang dilakukan guru itu lebih berbekas, lebih merasuk di hadapan anak-anak daripada ucapan. Ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ucapan yang berupa kondisi, perbuatan, hal itu lebih fasih daripada ucapan di lidah, sehingga melihat itu lebih membek. Jangan merokok ya, tapi gurunya merokok kebul-kebul. Ya mana bisa begitu? Meskipun diajarin undur makola wala tanzur mangkola, lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Tapi pada kenyataannya anak-anak itu lebih melihat perilaku daripada ucapan. Orang nyuruh bersih-bersih misalnya, gurunya nyuruh, mereka bisa aja nggak mau bersih-bersih. Tapi begitu gurunya turun langsung bersih-bersih, ya, mengambil sampah di sekolah misalnya, bisa jadi murid lebih tergerak. Oh, kasihannya Pak Guru bersih-bersih, Ustadz ikut ngambil sampah, akhirnya tergerak untuk ikut melakukan bersih-bersih. Ya. Tapi harus sabar ketika ada anak-anak yang tidak punya respon. Ya, setelah lihat gurunya, ustadznya bersih-bersih, dia ngomong lagi, Ustadz di sini sampahnya banyak. Setelah di situ sini lagi. Ada mungkin perilaku anak-anak begitu, tidak paham dia. Fal hasan indahum ma sona'ta. Yang terpuji menurut mereka itu adalah apa yang kau lakukan. Jadi guru itu dianggap tidak pernah salah. Wal qabih indahum ma tarokta. Dan yang buruk menurut mereka itu adalah apa yang kau tinggal. Ucapannya agak panjang. Wajanibhum muhadatsatan nisa. Jauhkan mereka dari pembicaraan tentang wanita. Nah, ini penting, ngobrolin perempuan aja gawian. Nah, lengkapnya nasihatnya ini bisa dibaca di Al-Iqdul Farid. Jadi ini saya ingin menekankan bahwasanya perbaikan guru itu penting. Nah, yang sekarang dalam era kapitalis ini tidak diperhatikan lagi hal begitu. Ruhul mudarris itu loh, tidak diperhatikan lagi. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kami kutipkan berikutnya ini dari kitab Al-Asalibun Nabawiyah di Ta'lim, ya, beberapa sifat yang mesti dipenuhi pada diri seorang guru. Yang pertama itu ikhlasul ilmi lillah. Ikhlas, mengikhlaskan ilmu untuk Allah Ta'ala, jangan pelit. Yang kedua sidqul mu'allim, ya, benar. Yang ketiga mutabaqatul qaul al-amal, kesesuaian perkataan dengan perbuatan. Ini yang sudah disinggung di awal tadi. Yang keempat al-adlu wal musawah, bersikap adil dan memberikan kesamaan kepada para siswa itu dalam hal pelayanan, jangan pilih kasih. Yang kelima at-tahalli bil akhlaqil fadilah wal hamidah, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang utama dan terpuji. Jadi sebagaimana ucapan tadi kepada guru anaknya harus bagus. Imam Al-Ghazali, dasar adab itu kan orang bisa akhlaknya baik, adabnya baik. Pertama bisa memang biatnya sudah begitu. Yang kedua karena dia melihat lingkungannya, ya. Jadi lingkungannya bagus, yang dilihat bagus, maka akhlak adabnya bisa bagus. Yang ketiga temannya, sehingga teman yang bagus bisa memberikan pelajaran yang bagus. Nah, guru ini adalah orang yang dekat dengan santri atau siswa, sehingga harus bagus dia. Yang dekat juga selain guru, ya ini di luar sekolah adalah keluarganya, ibunya, bapaknya, saudaranya, siapa yang tinggal di rumah. Nah, itu juga harus menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Ada orang suami istri, anak sudah bagus, ya. Begitu pergi ke rumah neneknya disuruh pakai pakaian yang menampilkan lekuk tubuh, ya, buka aurat. Ditanya siapa nyuruh ini, nenek. Ya, neneknya, oh ini masih kecil aja, mumpung masih kecil boleh katanya. Nah, ini hal yang enggak sinkron. Yang keenam tawadhu'ul muallim, harus ada sifat tawadhu'. Kemudian syaja'atul muallim, sifat berani. Kemudian mizahul muallim ma'a talamidhihi, bersenda gurau, ya, ini ada. Nah, ini semua ini nanti ada hadis-hadisnya ini, bagaimana Rasul melakukan itu. Yang kesembilan as-sabru wa ihtimalul ghadab, sabar dan menanggung atau menahan amarah. Ini guru juga penting ini, jangan sampai justru seperti yang telah lalu itu ada yang berkelahi dengan murid. Yang 10 tajannubul kalamil fahishil badi,
menjauhi perkataan yang keji, yang buruk. Kemudian istisyaratul muallim li ghairih, bermusyawarahlah muallim itu dengan lainnya. Ini sifat-sifat belas ini ya, yang guru mesti dikali dengan ini. Kalau yang belum ya, mana yang belum kita upayakan. Ini tidak kita bahas satu persatu karena ya, panjang ini. Yang pertama ingin saya ungkap lagi, ini ikhlas. Ada disampaikan di hadis itu, di samping yang pertama kita sudah bahas di awal bagaimana ikhlas itu kaitannya dengan keberhasilan dalam pendidikan, maka tidak sekedar itu menentukan berhasil tidaknya, tapi ikhlas itu juga menentukan apakah di akhirat guru ini selamat apa enggak, amalnya itu apa diterima apa enggak. Nah, dalam hadis yang cukup panjang ya, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ada orang yang awal dihukumi, 3 kelompok orang yang pertama kali dihukumi di hari akhir. Nah, salah satunya kita bahas tentang guru ya, kita skip yang lainnya. Salah satunya itu adalah rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang dia belajar ilmu, waqara al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Kemudian didatangkan dia dan dia mengakui nikmat itu. Oh, ini nikmat dari Allah. Kemudian ditanya, ma'amil tafiha, apa yang telah engkau lakukan dengan itu? Kata dia, ta'allamtul ilma, aku belajar ya, belajar ilmu. Wa qara'tul Qur'an, aku membaca Al-Qur'an. Wa 'allamtuhu, aku juga mengajarkannya. Berarti ini guru, ulama sama. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Wa innama aradta ayyqala fulanun alimun. Tapi engkau itu, yang engkau inginkan itu agar engkau dikatakan, oh si fulan ini alim, makanya dia belajar agar dikenal, agar masyhur. Oh enggak kok, saya enggak begitu. Ya omongan bisa saja, tapi dalam hati Allah lebih tahu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari sifat ini. Padahal amalnya bagus, cuma apa, hati yang tidak dibenahi. Fulanun alim, fulanun qari, si fulan ini ahli qiraah ya. Faqad qila, dan engkau sudah dikatakan begitu, engkau sudah dapat itu ya, dari orang-orang mengatakan engkau alim, engkau qari. Suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka dia ditarik, diseret atas wajahnya hingga kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini ngeri sekali ya, ngeri. Nah, ini disampaikan ya, ke Muawiyah ya. Ketika Muawiyah tahu ini, dia katakan, qad fu'ila biha ula'i mithlu hadza. Sungguh telah dilakukan kepada orang-orang tersebut. Jadi ada orang yang mati syahid ya, salah satunya ya. Yang kita bahas ini guru, ya, muallim. Orang-orang begitu, amalnya bagus aja diperlakukan begitu. Kaifa bimam baqiya minan nas. Bagaimana orang yang lain yang tersisa dari manusia? Tsumma baka Muawiyah itu bukaan syadidan hatta dzananna annahu halik. Kemudian Muawiyah itu nangis ya. Nangis kencang hingga kami menduga bahwasanya dia ini akan mati, celaka. Jadi ini penting ya, keikhlasan ini untuk keselamatan kita di dunia memberikan manfaat, benahi ini di akhirat, mudah-mudahan selamat ya. Walaupun kalau kita lihat di beberapa kitab, kenapa ini dihukumi pertama kali? Ya, di satu sisi ini memang segera dapat azab, tapi di sisi lain ini bentuk Allah memuliakan. Jadi Allah memuliakan guru, orang-orang yang mati syahid itu dihukumi pertama kali, sehingga ya, karena dihukumi pertama kali kan cepat selesai. Kalau dia di neraka ya kan selesai itu, lebih cepat hisabnya ya, masuk neraka, setelah itu kan selesai, lebih cepat juga dia ke surga. Nah, ada juga yang menjelaskan begitu ya. Jadi ini masuk juga di samping ancaman, itu juga fadilah kepada orang alim ya. Meskipun mungkin ada kurang-kurangnya begini. Jadi jangan terlalu berputus asa ya. Banyak istighfar aja lah, sudah banyak kita istighfar. Kemudian kadang ya, keikhlasan itu sering diuji ya. Keikhlasan sering diuji di dalam kitab Nurul Absar, ini halaman 372. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu mengatakan, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi. Orang alim itu tidak bisa sempurna dalam kedudukan ilmunya itu hatta yubtala bi arba', hingga dia itu diuji ya, dengan 4 hal. Jadi ikhlas itu enggak ujuk-ujuk datang ya, karena ikhlas itu banyak jalannya ya, langkahnya itu banyak. Sama seperti orang kuat itu enggak datang ujuk-ujuk kuat ya, banyak minum suplemen ini suplemen itu langsung kuat, enggak. Orang kuat itu kadang
Allah berikan keadaan-keadaan yang bikin dia kuat, misalnya miskin kan akhirnya jadi kuli yang jadi kuat, tidak punya mobil akhirnya ngontel kan jadi kuat gitu ya. Nah begitu juga ikhlas itu kadang yaitu Allah munculkan setelah banyak dia itu dapat ujian. Yang pertama itu adalah syamatatul a'da, ya, cacian dari musuh ya. Jadi kalau kita dakwah misalnya menyampaikan sesuatu kok ada yang mencela, mencaci, itu anggaplah itu bentuk ujian dari Allah. Kita ini ikhlas enggak? Jangan-jangan setelah dicaci itu kemudian kita mundur. Udah, itu gayanya aja misalnya ya. Mundur kadang. Saya sudah berusaha sebaik mungkin kok dicela. Kemudian yang kedua bukan hanya musuh ini ya. Mulamatul asdiqa, celaan dari orang-orang dekat ya. Bisa kerabat, sahabat, ya, bahkan teman seperjuangan mencela. Ini kan kadang bisa mundur itu, nggak akur satu dengan yang lain, sering mencela. Ya itu latihan lah, latihan. Bahkan kadang bukan hanya teman perjuangan, teman sekasur, suami istri dicela aja gawian, tidak ada beresnya. Maka ya itu latihan untuk kita ikhlas, sabar menghadapi itu semua. Karena kalau tidak sabar pasti minggir. Sudah berdakwah misalnya ya, merasa mengerahkan segenap potensi ya, oleh penanggung jawab dicela, Anda ini gini ya, tidak optimal. Akhirnya dalam hati kalau tidak tahan mundur itu pasti. Dan sudah merasa berjasa. Jadi ini ujian, ibarat orang mau naik kelas itu ujiannya ya beginilah, macam-macam. Sehingga kalau kita menghadapi begitu ya sabar. Kalau tidak ada ya jangan meminta. Kita kok rukun aja di sini ya. Coba Pak engkau cela aku. Atau kita mulai mencela orang lain dengan tujuan ini kan ujian untuk engkau supaya engkau sabar, maka aku cela engkau lah. Enggak begitu. Maksudnya itu ya memang Allah datangkan alamiah aja. Ada orang-orang yang mencela kita dari kalangan lawan dakwah kita maupun teman-teman sendiri. Wa ta'nul juhal, tikaman atau hinaan orang-orang jahil. Bukan orang jahil aja, wa hasadul ulama ya, dan juga kedengkian para orang alim. Jadi ini sudah ujian begitulah. Sehingga kita ketika sadar ini insya Allah ya mengharap ridho, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, supaya betul-betul bersih ya, murni ketaatan amal kita ini memang karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat kayak Khalid bin Al-Walid misalnya, beliau dalam peperangan sebagai panglima diganti, turun itu surat diganti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi karena ikhlas, sama-sama ikhlas, tidak masalah. Fa'in sabaro, kalau dia sabar, ja'alahullahu imaman yuqtadabi, Allah akan menjadikan dia itu imam, pemimpin teladan yang diteladani. Ini mudah membacanya, mengaplikasikannya itu loh sulit. Kadang pedih hati itu kan ya, celah orang, dianggap kerja ndak beres, kadang pedih hati. Ini pelajaran pertama kalau kita di posisi yang dicela begitu. Pelajaran kedua, jangan kita mencela, karena manusia itu punya ghorizatul baqa ya, punya naluri untuk mempertahankan diri. Sehingga kadang kita celah, jangankan mencela ya, kita menjelaskan sesuatu kesalahannya ya. Atau kita tidak menjelaskan sesuatu, kita sekedar memverifikasi sesuatu yang itu ada sangkut pautnya dengan orang bisa menuduh kita sedang menyalahkan. Kita verifikasi dikatakan menyalahkan, kita jelaskan dikatakan melawan, menentang, kita diam ya, dikatakan tidak punya kepedulian. Ya, coba kalau kayak gitu gimana? Ngomong salah, diam salah. Mengasih data dikatakan mau menang sendiri. Ya maka itu perlu kesabaran ya, menghadapi manusia begitu. Yang pertama, yang kedua sidqul mu'allim. Ini sikap mu'allim itu harus benar, tidak boleh dia berdusta. Ini di dalam Sahih Bukhari yang ceritanya cukup panjang, cuma saya ingin kutipkan ini yang saya kasih warna merah ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika awal-awal dakwah itu dari atas gunung ya, mana ini dalam riwayat yang lain, di atas bukit Sofa itu menyeru, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, dan seterusnya. Ketika ngumpul Rasul katakan, ara'aitakum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum. Bagaimana pendapat kalian kalau ku katakan kepada kalian, ku beritahu, beliau di atas bukit, andai ku beritahu itu loh di belakang ya, di lembah itu ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian. Aku untum musaddiqi, apakah kalian
akan membenarkan aku. Ini padahal asumsi ya, enggak melihat yang datang itu enggak melihat. Andai ku beritahu di sana di belakang bukit ini di lembah itu ada pasukan berkuda mau nyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan aku? Naam, kata mereka, naam ya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Kami tidak dapati engkau kecuali engkau ini adalah orang yang benar. Ya. Sikap siddiq, benar, tidak berdusta. Walaupun kemudian setelah diberitahu bahwasanya beliau ini utusan Allah ya, yang memberi peringatan ya, ada di depan itu azab yang sangat berat, itu mereka mendustakan. Tapi minimal punya track record yang bagus, sehingga kalau guru itu berdusta itu aib yang besar. Jangan sampai ada pendusta. Nanti dicek ya, kalau ada yang berdusta inilah ditegur. Mas sekarang ini sistem sekarang kadang yang menyuruh berdusta. Kalau di sekolah umum ya kadang ya, laporan dana apa-apa itu. Kalau enggak begini gimana itu? Nah, itulah problem kita ini. Nah, ini saya loncati yang lain-lainnya. Yang berikutnya itu perlu juga mizah, ya, senda gurau, candaan. Jadi Rasul sendiri itu kadang beliau bergurau walaupun tidak banyak. Jadi jangan ngajar itu terlalu lurus. Saya sendiri sebenarnya tidak pandai bergurau ya. Sekarang kalau tidak pandai bergurau ada AI. Cari yang kira materi-materi ini candaannya apa, bisa membantu itu. Atau pikirkan sendiri. Karena bergurau itu kan tidak serius. Tapi tidak serius itu kadang harus difikirkan serius agar candaannya itu nyambung. Yang kedua, pikirkan juga agar candaannya itu tidak menyinggung orang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fala yakunu illa haqqan." Di sini kata Al-Ghazali. Jadi Rasul itu bercanda, tapi candaannya itu tidak lain kecuali kebenaran. Wala yu'dhi qalban. Tidak menyakiti hati orang yang diajak bercanda. Wala yufritu fih, tidak over. Nah ini yang kadang kalau kita bercanda bisa nyakitin orang, walaupun kita merasa sudah enggak ya, sehingga perlu hati-hati. Bahkan kadang candaan ke istri, ke suami bisa aja tersinggung, hati-hati. Apalagi candaan poligami ya, nanti para istri marah itu. Nggak usah dipercandakan kalau begitu. Yang benar-benar aja, yang benar. Jadi kalau bisa ini bercandalah, kalau enggak jangan. Ini kata Rasulullah dalam Musnad Imam Ahmad ketika sebagian sahabat mengatakan, fa innaka tuda'ibuna ya Rasulullah. Engkau mencandai kami ya Rasulullah. Maka beliau katakan, ini la aqulu illa haqqa. Sungguhnya aku tidak berkata kecuali benar. Ini kasus tentang budak ya, yang kemudian Rasul katakan kita semua ini kan budaknya Allah, Abdullah. Ada seorang wanita yang mengatakan itu mata suaminya putih, bingung itu. Ummu Aiman kalau tidak salah, kenapa mata suamimu putih, bingung. Akhirnya Nabi katakan semua mata kan ada putihnya. Itu bercanda. Kemudian yang ke-9, as-sabru wahtimalul ghadab, sabar dan menahan diri dari ghadab, dari marah. Ini juga sifat seorang muallim, apalagi zaman sekarang. Kadang bikin marah itu, tidak tahan, stres, gurunya yang stres, sampai ada yang bukan stres tapi dia sudah tidak peduli lagi. Yang penting tugas saya sampaikan. Mau apakah murid itu? Kalau gitu juga tidak bagus. Karena gurunya ngomong, muridnya ngomong juga. Saya sendiri nggak begitu tahan kalau ngajar begitu ya. Kita berbicara, murid berbicara. Kita diam, mereka masih berbicara. Nah kalau begitu berat di hati memang. Kesabaran, lapang dada ini penting. Sabar ini bukan kelemahan. Di sini dikatakan alamatu quwwatin lil mu'allim walaisat alamata dha'fin. Jadi sabar, tidak marah itu adalah tanda kekuatan seorang mu'allim, kekuatan guru, bukan tanda gurunya lemah. Khususon idza kana dzalikal mu'allim qadiran ala infadhi ma yurid. Ini khususnya bagi mu'allim yang sebetulnya mampu untuk melakukan apa yang dia ingini. Mampu aja nempeleng. Mau jotos berani juga, tapi dia tahan. Nah itu tanda kekuatan. Tapi sebetulnya mau sabar itu kan intinya habsun nafsi anil jaza, menahan diri dari berkeluh kesah. Jadi tidak ngeluh. Ada mungkin orang yang dia sebetulnya ingin tapi tidak mampu. Nah itu lemah berarti. Nah ini riwayat dari Abu Hurairah ya, kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang menang dengan sur'ah, yakni gulat. Kemudian sahabat bertanya, siapa? Lalu bagaimana orang yang kuat itu ya Rasulullah?
Kata beliau, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu orang yang menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Nah, ini penting, bukan hanya di sekolah, ini di rumah tangga. Ini sifat orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu salah satunya itu, kadhiminal ghaidh, menahan dari kemarahan, 'afina 'anil nas, memaafkan orang. Nah, sikap itu berat, tapi itu sikap yang orang bertakwa, kita upayakan. Dengan itu sebenarnya kehidupan, persahabatan, rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Yakni kalau marah tahan, jangan keluarkan ucapan dulu, tahan dulu lah. Mau menghukumi perkara lagi marah jangan dulu. Nah, itu menahan diri. Mau menyelesaikan kasus siswa lagi marah juga jangan. Yang 10, menghindari, menjauhi perkataan yang buruk. Yang pertama salah satunya sukhriyah, membagus-baguskan diri, berbangga-bangga diri. Sukhriyah ini bukan berbangga diri, menghina, menjelekkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu menjelekkan, menghina, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang dijelekkan itu lebih baik daripada mereka yang menjelekkan, dan seterusnya ini. Sehingga menghina ke murid, termasuk ke rekan guru, ya jangan. Kemudian melaknat, ya. Jadi murid ya juga sama, jangan dilaknat, dihina, dicaci. Kata Rasulullah, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dosa itu, mencaci seorang muslim. Sementara membunuhnya itu adalah kekufuran. Nah, ini ada riwayat yang bagus, bisa kita simak. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sunnahnya, dalam Sunan Imam Ahmad. Didatangkan seorang laki-laki yang sudah minum khamr kepada Rasulullah. Maka Rasul katakan, pukul dia. Ini had syaribil khamr. Had, orang yang minum khamr itu memang dipukul 40 kali pada masa Rasul. Umar itu 80 kali. Di antara kita kemudian, kata sahabat, memukul dengan tangannya. Ada yang mukul dengan sandal, ada yang mukul dengan baju. Dipukul, kemudian dibunuh, ya, dipukul. Ketika sudah selesai, sebagian orang itu mengatakan, ahzakallah, Allah menghinakan engkau. Coba kalimat ini. Apa kata Rasulullah SAW mendengar beberapa orang itu mengatakan gitu. Jadi Rasul nyuluh mukul, tapi yang lain melaknat. Maka Rasul katakan, la taqulu hakadha. Jangan kau katakan demikian. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan engkau bantu setan untuk menguasai orang tersebut. Maksudnya, orang tadi ketika dicela, Allah menghinakan engkau, bisa jadi dalam benaknya mungkin berkata, memang ini sudah Allah hinakan aku. Daripada kecebur, ya mandi sekalian. Memang sudah takdirku hina. Ya, bisa begitu. Setan akhirnya kan berhasil. Karena setan itu tidak ingin orang bertobat. Begitu kita katakan, kita caci maki, dia bisa jadi tambah menjauh. Kata Rasulullah, jangan engkau tolong setan dengan ucapan itu. Sama dalam dakwah kita, ya. Kalau kita tidak bisa perbaiki, jangan kita hancurkan. Kecuali kita sudah yakin betul ini tidak bisa diperbaiki. Tapi itu kan harus, kalau mau mencela perbuatannya, ya. Jangan orangnya itu. Apalagi murid kita, ya. Murid kita jangan. Sama seperti dosa-dosa orang, ya, yang viral di sosmed, ya. Itu kadang kan kita dalam hati gedem-gedem gitu, ya. Ingin meluapkan segala kemarahan, jadi tahanlah. Kalau mau jelasin aja kekeliruannya apa, cara hukum syariatnya, ya begini, cukup begitu. Terus apa yang harus dilakukan? Rasulullah katakan, walakin qulu rahimakallah, tapi katakanlah oleh kalian rahimakallah, semoga Allah menyayangi engkau. Jadi jangan Allah menghinakan engkau, tapi katakan semoga Allah menyayangi engkau. Ini pemabuk ini, ya, pemabuk. Tapi diperlakukan Rasul seperti itu. Nah, guru ini mesti, ya, punya sifat-sifat ini. Ini mungkin beberapa hal, masih setengah jam, ya. Bagaimana metode Rasul ngajar itu banyak sekali, ya. Hal-hal uslub-uslubnya, cara-caranya menghadapi bahkan anak kecil, ya, yang burungnya mati, ya, di Abu Umair. Ya, anaknya Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, anaknya Abu Tolhah, bukan Tolhah bin Ubaidillah. Itu dari hadis itu bisa 300 pelajaran, kata para ulama yang menganalisa hadis tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan Rasul
Yang itu tentunya kita ini kan belajar. Ya menghadapi banyak hal coba renungkan. Ini cara terbaik menghadapi kasus kalau ada siswa begini ini gimana. Nah itu perlu kadang juga ini musyawarah. Ini wasyawirhum fil amr. Rasul aja disuruh wasyawirhum bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yakni perkara yang perlu musyawarah, sehingga kalau guru-guru ya ada problem bisa dimusyawarahkan. Insyaallah begitu untuk pertemuan kali ini. Masih sisa setengah jaman lah mungkin. Saya kembalikan ke Ustaz Dendi atau siapa moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.